Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak Mustajab selaku dosen pengampu dari mata kuliah fikih ibadah serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, anggota dari kelompok 7 terdiri dari 1 Devina Rahmawati, yang kedua Erva Alfiana Putri, dan yang ketiga saya Roni Sofyan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan dalil puasa Ramadan. Pengertian dan dalil puasa Ramadan. Kata puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sama yasumu sauman siaman, yang berarti menahan atau imsak. Sedangkan puasa menurut istilah berarti menahan diri dari sesuatu yang akan membatalkannya suatu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun puasa menurut syariat ialah mencegah diri dari segala perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menurut Lel Yahilda ialah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat dan beberapa syarat. Jadi konsep Islam mengenai puasa lebih ditekankan kepada usaha dari seorang muslim untuk menjaga anggota badannya dari suatu maksiat serta dosa. Dalil puasa Ramadan sendiri dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, terkait dengan penjelasan serta dalil singkat tadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah puasa Ramadan itu mencakup dimensi yang sangat luas. Puasa Ramadan bukan hanya kewajiban yang dibebankan atas seorang Islam yang telah mencapai usia akil balik, namun ibadah puasa juga merupakan ibadah yang menjadi sarana untuk meraih hikmah dan manfaat yang lebih besar. Karena itu, dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang tidak boleh terpaku pada syarat, rukun, serta ketentuan-ketentuan syarat lainnya, tetapi juga harus menghayati hakikat serta eksistensi dari ibadah puasa itu sendiri. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai syarat wajib puasa Ramadan. Adapun syarat-syarat puasa ialah 1. Islam, yang kedua yaitu balik, yang ketiga beriman, yang keempat berakal, yang kelima tidak dalam keadaan sakit, pingsan atau tidak sadar, dan yang keenam ialah tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang selanjutnya ialah mengenai rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan secara umum dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ialah berniat, yakni bermaksud untuk melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat puasa Ramadan merupakan penegas dari status fardu dari ibadah ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i, tiap orang yang hendak puasa disunahkan untuk melafalkan bacaan niat. Sementara dalil menjelaskan niat puasa berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu hajar, maka ia tidak berpuasa. Hadis Sahih riwayat Abu Dawud 2098, At-Tirmizi 662, dan An-Nasa'i dari 2293. Berikut merupakan bacaan niat puasa Ramadan, yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, yang berarti saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan macam-macam puasa. Puasa dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu puasa wajib serta puasa sunnah. Adapun macam-macamnya yaitu dari puasa wajib antara lain puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu, misalnya puasa Ramadan. Yang kedua, puasa wajib karena sebab tertentu yang menjadi hak Allah, yaitu puasa kafarat. Dan yang ketiga, puasa yang diwajibkan oleh dan untuk dirinya sendiri, yaitu puasa nadar. Yang kedua, puasa sunnah, yang termasuk puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah untuk selain yang sedang berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah, serta puasa dari hari Asyura atau 10 Muharram. Yang terakhir yaitu mengenai hikmah serta keutamaan puasa di bulan Ramadan. Hal ini ada 10 hikmah serta keutamaan. Hikmah yang pertama yaitu mengakhiri waktu sahur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hendaklah kalian melakukan sahur dikarenakan di dalam sahur ada berkahnya. Yang kedua, mempercepat berbuka puasa, sebagaimana dalam hadis dijelaskan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga ialah mengingat penderitaan orang miskin. Kenapa? Karena dalam puasa terdapat latihan untuk menahan lapar serta menahan dahaga. Seseorang yang berpuasa akan senantiasa ingat kepada orang fakir miskin serta penderitaan yang mereka alami di sepanjang hidupnya. Yang keempat, mendidik umat Islam agar menjadi manusia yang bertakwa. Yang kelima, menggerakkan umat Islam untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang positif. Selanjutnya ialah melindungi umat Islam dari perbuatan serta ucapan buruk dan tercela. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk bersabar serta menanggung beban derita. Yang kedelapan ialah biasanya orang yang berpuasa akan tekun dan rajin beribadah. Kesembilan, puasa Ramadan mendidik agar kita senantiasa memiliki sifat yang jujur. Yang ke-10, menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik. 11 atau yang terakhir ialah menyehatkan badan. Itu saja mungkin penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan tadi ialah bahwa puasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Hukumnya ialah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah akil balik. Disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sesudah turunnya perintah sholat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, serta berdasarkan sejarah, puasa bukanlah merupakan sesuatu yang baru, yaitu sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Dalam sejarah agama besar, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat fundamental serta urgent, karena Allah telah mewajibkan puasa kepada umat terdahulu, di mana kepada mereka diutus rasul-rasulnya.
Sebagaimana arti dalam puasa dalam bahasa Arab saumun, yang artinya ialah menahan diri dari segala sesuatu. Maka berdasarkan dari kata asalnya, Nabi meletakkan nilai yang sebenarnya tentang puasa. Beliau bersabda, bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu ialah mencegah diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat serta menjauhi perkataan yang kotor dan keji. Oleh karena itu, puasa diwajibkan dan ditempatkan puasa tersebut di masa Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, agar kemuliaan juga bersarang di diri seorang hamba Allah. Ramadan ialah bulan diturunkannya oleh Allah Al-Quran. Dengan Ramadan yang bermakna terik dan panas secara kontekstual, bulan yang penuh dengan pendidikan, maka dihadirkan pendidikan kewahyuan untuk panggilan keimanan dan pemantapan keyakinan serta munculnya kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.